Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Amalia Astari dengan NIM 2618097 akan menjelaskan materi tentang sejarah aliran Khawarij. Sejarah aliran Khawarij. Munculnya nama golongan Khawarij adalah setelah peristiwa Tahkim, yaitu sebagai upaya menyelesaikan peperangan antara Ali bin Abi Thalib di satu pihak dengan Muawiyah di pihak lain. Peperangan disebabkan Muawiyah menolak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah penolakan tersebut, Muawiyah segera menghimpun pasukannya untuk menghadapi kekuatan Ali, sehingga pecahlah peperangan Siffin. Dalam peperangan tersebut, tentara Ali di bawah pimpinan Malik al-Astar hampir mencapai titik kemenangannya. Amr bin Ash, panglima tertinggi pasukan Muawiyah, memerintahkan pasukannya mengangkat tinggi-tinggi Al-Quran dengan ujung tombak sambil berkata, Al-Quran akan menjadi hakim di antara kita. Marilah bertahkim dengan kitabullah. Ali yang mendapat desakan dari pimpinan-pimpinan pasukannya agar mau menerima ajakan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa selain mengabulkan permintaannya untuk menerima. Sebagian di antara pasukan Sayyidina Ali ada yang tidak suka menerima ajakan tahkim. Mereka menganggap bahwa orang yang mau berdamai ketika pertempuran adalah orang yang ragu akan pendiriannya dalam kebenaran peperangan yang ditegakkan. Hukum Allah sudah nyata, kata mereka. Siapa yang melawan khalifah yang sah harus diperangi. Kita berperang guna menegakkan kebenaran demi keyakinan kepada agama kita. Kenapa kita mau berhenti perang sebelum mereka kalah? Kata mereka. Akhirnya kaum ini membenci Ali radhiyallahu an karena dianggap lemah dalam menegakkan kebenaran. Sebagaimana mereka membenci Muawiyah karena melawan khalifah yang sah. Kaum inilah yang dinamakan Khawarij, kaum yang keluar dan memisahkan diri dari Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Puji Astuti, NIM 2618114. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sekte-sekte dalam aliran Khawarij. Sekte-sekte dalam aliran Khawarij. Yang pertama, Al-Muhakimah. Nah, Al-Muhakimah ini adalah golongan dan generasi Khawarij pertama. Mereka adalah kelompok yang keluar dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika terjadi kasus Tahkim. Mereka memisahkan diri dan berkumpul di desa Harura di daerah Kufah. Para tokoh pemimpin sekte ini antara lain Abdullah bin Al-Qawa, Itab bin Al-Awar, Urwah bin Jarir, dan Abdullah bin Wahab al-Rasibi. Tokoh yang disebut terakhir adalah imam pertama yang dibaiat di kalangan kaum Khawarij. Sekte ini pernah mencapai jumlah pengikut sekitar 12.000 orang yang sangat taat beragama. Sekte ini memandang Ali, Muawiyah, kedua tokoh pelaksana tahkim, dan semua yang menyetujui atau mau menerima hasilnya yang bersalah dan telah menjadi kafir. Pelaku dosa besar adalah kafir. Perbuatan zina dan pembunuhan terhadap manusia adalah termasuk ke dalam kategori dosa besar. Oleh sebab itu, pelakunya adalah kafir. Al-Asyarikoh. Setelah sekte Al-Muhakimah dapat dihancurkan oleh pasukan Khalifah Ali, kaum Khawarij muncul dengan kekuatan baru bersama sekte Al-Asyarikoh. Nama ini dinisbatkan kepada nama pemimpinnya, Abu Rashid Nafi' bin Al-Ashraq. Nafi' bersama pengikutnya keluar dari Basra untuk merebut dan berhasil menduduki daerah Al-Ahwas dan daerah-daerah sekitarnya di perbatasan Irak dan Iran. Mereka tidak lagi menggunakan sebutan kafir, melainkan sebutan musyrik untuk orang yang radikal. Selanjutnya Al-Najat. Sekte ini dipimpin oleh Najat bin Amir al-Hanafi. Dalam sekte ini, Najat berpendapat bahwa pelaku dosa besar yang menjadi kafir dan akan kekal di dalam neraka adalah orang-orang Islam yang tidak sepaham dengannya. Selanjutnya Al-Ajaridah. Sekte Al-Ajaridah adalah pengikut Abdul Al-Karim bin Al-Ajrad. Dalam sekte ini, mereka berpendapat berhijrah dari daerah yang tidak sepaham bukanlah suatu kewajiban, melainkan hanya sebagai
kebajikan, dan harta yang dijadikan rampasan perang adalah harta milik musuh yang mati terbunuh. Tidak dibenarkan merampas harta musuh yang masih hidup. Selanjutnya, Al-Sufriyah. Nama sekte ini dinisbatkan kepada nama pemimpinnya, yaitu Ziyad bin Al-Asfar. Dalam sekte ini, mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak ikut berjuang atau berperang, selagi orang-orang tersebut sepaham dengan mereka di bidang agama dan keyakinan. Selanjutnya, Al-Ibadiyah. Sekte Khawarij yang dikemukakan terakhir ini adalah pengikut Abdullah bin Ibad. Al-Ibadiyah merupakan sekte Khawarij yang paling moderat dan bersikap paling lunak terhadap muslimin yang tidak sealiran. Menurut mereka, orang-orang Islam yang tidak sepaham adalah kafir, bukan musyrik. Tetap diperbolehkan melakukan hubungan perkawinan dan waris-mewarisi dengan mereka. Dalam kasus terjadinya peperangan, yang boleh dirampas dari musuh hanya senjata dan kuda perang. Membunuh orang Islam yang tidak sepaham adalah haram, kecuali dalam suasana perang ada alasan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Imam Darul Qutni dengan NIM 2617060. Yang kedua Diva Amalia Astari dengan NIM 2618097. Yang ketiga Utami Puji Astuti dengan NIM 2618114. Dan yang terakhir Asar Maulana dengan NIM 2618120. Di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai aliran Khawarij. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian aliran Khawarij. Secara etimologi, kata Kharij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berdasarkan pengertian etimologi ini pula, Kharij berarti setiap muslim yang ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun Kharij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte, kelompok, ataupun aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitres atau tahkim dalam perang Siffin tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi dengan kelompok Bugat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Harun Nasution menyebutkan bahwa nama Kharij berasal dari kata kharaja yang berarti keluar. Nama itu sendiri diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali. Tetapi ada pula teori lain yang mengatakan bahwa nama Kharij tersebut diambil dari Quran surat An-Nisa ayat 100 yang memuat ungkapan keluar dari rumah untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dan kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain Khawarij, kelompok ini juga menamakan diri sebagai syurat. Kata syurat adalah bentuk jamak dari kata syari yang berarti menjual. Penyebutan nama tersebut didasarkan kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Dengan nama ini, mereka mengklaim telah menjual diri kepada Allah dalam arti rela mengorbankan jiwa dan raga untuk agamanya. Dan mereka kelak mendapatkan surga sebagai imbalan atas perjuangan dan pengorbanan tersebut. Nama inilah yang diduga dipakai dan disukai oleh mereka. Oleh sebab itu, tidak heran kalau kaum Khawarij senantiasa memiliki dan memperlihatkan sikap militan, tidak ragu menempuh cara keras dalam memperjuangkan dan mempertahankan prinsip, kendati pun harus menghadapi risiko tinggi. Mereka juga sering disebut Haruriyah, dari kata Haruro, yaitu nama desa yang terletak di dekat Kufa di Irak. Di tempat inilah mereka berkumpul setelah memisahkan diri dari Ali yang berjumlah sekitar 12.000 orang dengan memilih Abdullah bin Wahab al-Rashid menjadi imam sebagai ganti dari Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Darul Qutni
NIM 2617060. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Tami yang tadi menjelaskan tentang sekte-sekte dalam aliran Khawarij. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kaum aliran Khawarij. Nah, di sini ada beberapa ciri dari kaum aliran Khawarij ini. Yang pertama itu mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka, walaupun orang tersebut adalah penganut agama Islam. Nah, jadi kalau misalkan ada orang, jadi kaum aliran Khawarij ini mudah sekali mengkafirkan orang, walaupun orang itu adalah penganut Islam, tapi dia dengan mudahnya itu mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan aliran Khawarij. Yang nomor 2, itu Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Nah itu. Jadi Islam yang benar ya Islam aliran Khawarij ini gitu. Yang mereka ya. Terus yang nomor 3 itu orang-orang Islam yang tersesat dan telah menjadi kafir itu perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenarnya, yaitu Islam seperti yang mereka pahami dan amalkan. Nah, jadi di poin nomor 2 kan mereka kan Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Nah, di poin 3 itu mereka melanjutkan kalau misalkan ada orang Islam yang enggak sepaham dengan mereka itu kan akan mengembalikan supaya mereka itu sepaham dengan aliran Khawarij ini gitu. Jadi menurut mereka orang-orang yang tidak sepaham dengan aliran Khawarij itu sudah menjadi kafir, padahal kebalikannya gitu loh. Terus yang nomor 4, karena pemerintahan dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat, maka mereka memilih imam dari golongan mereka sendiri. Jadi mereka itu tidak menerima pemerintahan atau ulama atau imam dan lain sebagainya. Kalau di sini presiden, perdana menteri dan lain sebagainya, itu mereka itu tidak menerima pemerintahan itu kalau misalkan mereka tidak segolongan dengan aliran Khawarij itu sendiri. Nah, aliran Khawarij ini itu memilih imam atau pemerintahan itu dari golongan mereka sendiri gitu. Terus nomor 5, itu mereka bersikap fanatik dalam paham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, ini jelas tidak diajarkan oleh Nabi kita, ya kan, Nabi Muhammad SAW. Untuk yang selanjutnya yaitu ajaran pokok dalam aliran Khawarij. Nah, di sini ada 2 ya. Ada bidang teologi dan bidang ketatanegaraan. Nah, untuk bidang teologi, orang mukmin yang berbuat dosa besar adalah kafir dan telah keluar dari Islam dan wajib dibunuh. Nah, jadi kalau misalkan ada orang mukmin, orang yang beriman ya kan, terus dia itu melakukan dosa besar, nah dia itu wajib dibunuh ya kan. Itu menurut ajaran aliran Khawarij ini ya kan. Terus ibadah termasuk rukun iman, maka orang yang tarikus sholat dinyatakan kafir. Nah, ibadah itu termasuk rukun iman. Padahal kalau misalkan di kita kan ibadah itu apa? Rukun Islam. Dimana sholat, syahadat, puasa itu termasuk ibadah. Kalau iman kan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kitabnya gitu. Nah, maka orang tarikus sholat dinyatakan kafir. Kalau misalkan ada orang yang meninggalkan sholat, berarti itu dinyatakan kafir menurut aliran Khawarij. Terus anak-anak orang kafir yang mati waktu kecilnya juga masuk neraka. Nah, itu kalau misalkan mereka punya orang tua di mana orang tua itu bukan Islam,
menurut aliran Khawarij itu apa, anak-anak kecil itu masuk neraka gitu. Kemudian di bidang ketatanegaraan, siapapun bisa menjadi pemimpin umat, imam atau khalifah. Hanya saja ada syarat kualitas kepribadian, yakni harus seorang yang wiroi, zuhud, takwa, tidak berbuat dosa dan kesalahan. Boleh tidak mematuhi aturan-aturan kepala negara bila ternyata ia seorang yang zalim. Ya, itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.